Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, bi khair. Wa'afiyah, insyaallah. Alhamdulillah. Sudah siap ya? Ana musta'in. Terus. Baik, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Semua dalam kitab Syekh Masini dalam Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بأسراره في الدارين آمين. Babul i'rabi, bab i'rab. Al-i'rabu i'rab huwa dia i'rab. Taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kalim. Kalim itu apa? Kemarin sudah pernah saya singgung. Kalim itu adalah isim, fi'il, dan huruf. Atau kalimah gitu aja. Perubahan akhir kata kalimah likhtilafil awamili, karena perbedaan amil-amil ad-dakhilati yang masuk. Amil tersebut maksudnya masuk kepada siapa, maksudnya masuknya alaiha, atas al-kalim, bentuk perubahannya ada dua, lafdon secara lafad, au Ini aja. takdiron atau secara kira-kira. Ini Rukun lah. alaihanya. Kenapa? Ini alaiha teman-teman kembali atau rujuk ke lafad al-kalim ya. Al-kalim itu kan eh, bentuk apa namanya, eh, kumpulan dari kalimah gitu kan. Kalau kalimah itu satu, kalau ketiga kalimah isim fi'il dan huruf dikumpulkan jadi kalim. Nah, seperti itu makanya alaiha. I'rab itu apa? Yaitu perubahan akhir kata disebabkan ada amil yang berbeda yang masuk pada kata tersebut, yang perubahan akhirnya itu bisa kita lafalkan, artinya tandanya itu jelas, bisa kita lafalkan tandanya. Au takdiron atau secara kira-kira. Kira-kira itu artinya ada perubahannya tapi tandanya tidak dapat kita lafalkan, tidak dapat kita lihat kayak gitu. Oke. Sebelum lebih lanjut teman-teman, al-i'rab, perubahan akhir kata ini merupakan salah satu tema yang terpenting dalam ilmu nahwu ya. Bahkan bisa dibilang inti dari nahwu itu ya i'rab. Seperti itu. Tidak semua bahasa itu ada konsep i'rab. Hanya bahasa-bahasa Arab atau yang hanya bahasa Arab atau yang mirip-mirip dengan bahasa Arab. Biasanya itu bahasa-bahasa kitab suci ya. Sedangkan misalkan ya kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa lokal, tidak ada itu perubahan i'rab. Saya ya tetap saya, tidak berubah jadi sayu, sayi, sayu. Kalau saya berubah jadi sayu, maknanya sudah beda gitu. Tapi kalau bahasa Arab, Muhammadun bisa jadi Muhammadan, maknanya sama, tapi kedudukan atau posisinya dalam kalimat itu berbeda.
Jadi i'rab itu bahasa mudahnya adalah konsekuensi dari perbedaan posisi dalam kalimat. Ada kalimat atau kata yang jadi subjek, maka nanti i'rabnya rofa. Ada yang jadi objek, maka nanti i'rabnya nasab. Nah, itu kan konsekuensi dari kedudukan-kedudukan tertentu. Itu nggak kita temukan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa misalkan ya. Di sini kan kebanyakan orang Jawa. Yakni maksudnya, yakni bermaksud siapa pengarang, pengarang jurumiyah itu, annal i'raba, bahwasanya i'rab huwa dia adalah taghayyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kalim. Hati-hati terhadap lafaz taghyir. Ini kadang-kadang kalau nggak teliti bacanya tagoyur nanti. Kalau yaknya satu kayak gini ya, kayak gini. Ini bacanya tagoyur, bukan taghyir. Tapi kalau yaknya dua, bacanya taghyir. Goyjaro yugoyiru taghyiron. Kalau ini yaknya satu di tengah ini, dari kata tagoyaro ya tagoyaru tagoyuron. Maknanya berbeda. Kalau taghyir perubahan, kalau tagoyur berubah. Beda kan? Taghyiru awakhiril kalimi bisa babi dukhulil awamili. Disebabkan masuknya amil-amil. Amil itu apa? Faktor. Faktor-faktor al-mukhtalifati yang berbeda. Wadalika hal tersebut nahwu zaidun. Seperti kata zaid. Kata zaid itu fa'innahu. Sesungguhnya dia qabla dukhulil awamili. Sebelum kemasukan amil-amil. Dia itu mauqufun. Mauquf. Mauquf itu apa? Ditangguhkan. Maksudnya mauquf adalah laisa mu'roban. Tidak mu'rob. Wala mabniyan. Dan juga tidak mabni. Wala marfu'an. Tidak dirofakkan. Wala ghairahu. Dan juga tidak selain dirofakkan. Artinya tidak dinasabkan, tidak dijarkan, tidak dijazmkan. Maksudnya gini teman-teman ya. Kata Zaidun atau Muhammadun atau Masjidun dan lain sebagainya itu kalau dia itu belum dimasukkan dalam kalimat sempurna itu hukumnya masih mauquf, masih deadlock, masih ditangguhkan, belum punya hukum tertentu. Apakah ini mu'rab, mabni, rafa, nasab jar belum punya. Jadi Zaidun di situ itu bukan berarti rafa, itu malah dihukumi mauquf. Kayak misalkan antum lihat mufradat di komus. Nah, itu hukumnya mauquf. Awalnya mauquf. Kemudian faida dakhala. Lalu ketika masuk alaihi kepada Zaid. Al-amilu amil. Kalau ada amil yang masuk kepada Zaid. Fa'inkana. Maka jika amil tersebut yatlubu menuntut apa amil tersebut ar-raf'a kepada rafa. Maka rufi'a dirofakan apa lafaz Zaid. Yang awalnya Zaidun itu dihukumi mauquf. Setelah kemasukan amil yang menuntut rofa, maka Zaid kita rofakan. Contohnya apa? Nahwu ja'a Zaidun. Zaidun ini kemasukan amil. Amilnya apa? Ja'a. Ja'a ini amil berupa fi'il ya. Ja'a masuk ke lafaz Zaidun menuntut kata Zaid untuk dirofakan. Jadi apa? Menjadi fa'ilnya Ja'a. Pelaku dari Ja'a. Ja'a telah datang Zaidun Zaid. Fa'inahu maka sesungguhnya ja'a itu fi'lun fi'il madi yatlubu yang menuntut apa fi'il tersebut fa'ilan kepada fa'il. Butuh fa'il. Fal fa'ilu sedangkan fa'il itu marfu'un dirofakkan. Dirofakkan itu ditandai dengan dhammah akhirnya. Makanya Zaidun. Fayakunu maka ada apa Zaidun Zaid itu marfu'an dirofakkan bija'a oleh ja'a. Ngala annahu karena sesungguhnya Zaid fa'iluhu itu fa'ilnya ja'a. Jadi awalnya Zaid itu mauquf ditangguhkan dari hukum
mu'rab atau mabni, rafa, nasab, khafat, jazm itu nggak ada awalnya. Kemudian kemasukan ja'a di situ. Jadilah ja'a Zaidun. Karena ja'a menuntut Zaid untuk dirofakan jadi fa'ilnya ja'a gitu. Sekarang pertanyaannya adalah emangnya amil itu apa? Bentuknya apa aja gitu. Amil itu kan definisinya adalah sesuatu yang beramal, ya kan? Beramal apa ya? Bisa merofakkan, menasobkan, mengkhofatkan, menjazmkan gitu. Amil nanti terbagi jadi dua, teman-teman. Ada amil lafzi, ada amil maknawi. Ini antum bisa buka kitab Al-Awamilul Jurjani ya. Ada amil apa? Lafzi dan ini kebanyakan. Kemudian ada amil maknawi yang kedua. Maknawi. Amil maknawi ini jarang. Amil maknawi ini cuma dua jumlahnya. Hanya dua. Nanti sambil jalan saya jelasin ya. Yang jelas dari amil yang jumlahnya banyak ya. Kalau di Al-Awamilul Jurjani kan Al-Awamilul Mi'ah, 100 amil. Nah, dari 100 amil itu 98-nya lafat. Ada lafadznya gitu. Ngambilnya itu bisa kita lafadzkan. Kayak tadi fi'il itu. Itu termasuk amil lafdi, ada lafadznya gitu. Terus nanti ada amil maknawi, amil yang ada lafadznya. Dia berpengaruh terhadap kata setelahnya, tapi nggak ada lafadznya gitu. Itu pembagian amil. Pertanyaannya begini. Ja'a itu kan beramal ya. Oh, berarti kalau fi'il itu beramal ya. Betul, teman-teman. Fi'il itu termasuk amil. Semua fi'il pasti beramal. Amalnya apa? Merofakkan dan menasobkan. Itu umumnya ya, yang saya ketahui. Merofakkan atau menasobkan. Merofakkan fa'il, menasobkan maf'ul. Itu fi'il. Terus kalau, kan kalimat ada tiga ya, isim, fi'il, huruf. Kalau isim gimana? Bisa beramal nggak sih? Termasuk ambil juga nggak? Isim ini nanti bisa beramal kalau menyerupai fi'il. Bahasa singkatnya gitu dulu ya. Isim itu akan beramal kalau menyerupai fi'il. Terus yang ketiga, huruf gimana huruf? Huruf nanti ada yang beramal, ada yang tidak. Ada huruf yang beramal, contohnya kayak huruf jer. Itu kan beramal mengejarkan atau mengkhafatkan. Ada huruf yang nggak beramal. Contohnya apa? Huruf istifham misalkan. Jadi nanti ada istilah al-lafdul amil, al-alfadul amilah, atau al-kalimatul amilah, kata yang beramal. Ada al-kalimatul muhmalah, ada kata yang tidak beramal. Oke, ini tambahan faedah aja. Kan di sini nggak ada ya, supaya kita lebih luas pemahaman tentang amilnya. Baik, itu tadi kalau amilnya menuntut rofa. Sekarang wa in kana al-amilu, dan jika ada al-amilu amil, yatlubu menuntut apa amil an-nasba kepada nasab, nusiba maka dinasobkan. Apa ma sesuatu ba'dahu setelah amil tersebut. Contohnya nahwu ra'aitu Zaidan. Ra'aitu melihat siapa saya, Zaidan terhadap Zaid. Fa inna ra'aitu, maka sesungguhnya lafaz ra'aitu saya telah melihat. Itu fi'lun, fi'il. Wa ta'u taknya ra'aitu itu adalah fa'iluhu fa'ilnya. Berarti taknya ra'aitu itu adalah tak yang diamali oleh ra'aitu. Berarti tak ini adalah domir, nanti rofa. Cuman rofaknya karena dia itu isim yang mabni ya. Tak ini isim yang tetap akhirnya, maka nanti rofaknya secara tempat saja atau secara mahal. Wa ta'u fa'iluhu wa zaidan maf'uluhu. Sedangkan lafaz zaid itu maf'ulnya. Maf'ulnya ro'a itu. Wal maf'ulu sedangkan maf'ul mansubun itu dinasabkan. Di contoh kedua ini apa maksudnya? Ro'a itu
ini beramal satu merofakkan tu, dua menasobkan zaidan. Tapi kita fokuskan ke menasobkan zaidan ya. Karena di sini pembahasannya wa in kanal amilu yatlubu nasbah. Jadi zaidan ini teman-teman, kenapa dinasobkan? Tidak rofa, tidak jer. Karena kemasukan ro'a itu yang menuntut zaidan untuk menjadi maf'ul. Maf'ul itu nasob. Kayak gitu. Maf'ul itu apa? Objek pekerja, pekerja. Sekarang kalau amilnya mengejarkan atau mengkhafatkan gimana? Martu bizaidin. Oke, di sini contohnya jelas ya marut wizaidin. Wa in kana jika ada apa amil, yatlubu itu menuntut apa amil al jarra kepada jar, maksudnya kepada al khafdho ya. Nah, jadi memang istilahnya itu kadang-kadang jar, kadang-kadang khafd. Harusnya khafd kalau mengikuti jurumiyahnya. Jurro maka dijarkan, dikhafadkan apa ma sesuatu ba'dahu setelah amil nahwu al-ba'u atau nahwul ba'i. Seperti ba, ngambilnya adalah ba. Binahwi marartu bi Zaidin. Marartu aku telah melewati bi Zaidin bertemu dengan Zaid. Aku telah melewati Zaid. Kata bi Zaidin, kata Zaidin, fa Zaidin majrurun bil ba. Maka lafaz Zaid itu majrurun dijarkan bil ba'i dengan ba. Jadi ba ini adalah amilnya gitu. Nah, dari ketiga contoh ini berarti yang beramal bisa beramal itu apa? Fiil, pasti kalau fiil ya pasti beramal. Yang kedua sebagian huruf. Nggak semuanya huruf bisa beramal ya. Sebagian huruf kayak huruf jar, nanti ada huruf nasab, huruf jazm gitu. Kalau huruf rofa sih nggak ada ya. Nggak ada huruf rofa. Ada huruf nasab, huruf jar sama huruf jazm. Terus kata yang diamali, yang kemasukan amil namanya adalah makmul. Istilahnya makmul. Ada amil, ada makmul. Fataghayyurul akhiri. Maka berubahnya akhir kata min rof'in. Dari rofa ila nasbin menjadi nasab aujarin atau jar. Wal i'rabu. Itulah yang disebut dengan i'rab. Perubahan keadaan akhir kata itu. Yang awalnya zaidun jadi zaidan. Terus jadi zaidin. Nah itulah yang namanya i'rab. Wasababuhu, penyebabnya apa? Dukhulul awamili. Masuknya amil-amil yang menuntut sebuah kata yang dimasuki untuk menempati posisi-posisi tertentu. Baik, Alhamdulillah. Eh, Sampai sini, teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Yang tadi Ustaz, Iya, apa? yang di atas tadi Nah, gimana? gobla duhulil awamili atau duhulal awamili Ustaz, atau duhulu. Qabla dukhuli, karena jadi mudhof ilahnya qabla ya. Qabla itu lafadz yang pasti mudhof. Qabla ba'da itu. Oke, itu. Gimana tadi kalimatnya ya? Fa'innahu qabla dukhuli itu ya. Mana tadi? Nah ini fa'innahu qabla dukhulil awamili mauqufun. Ini yang rofa mauqufun ini yang jadi khobarnya inna. Aslinya lafadznya gini, fa'innahu mauqufun qabla dukhulil awamili. Kayak gitu aslinya. Fa'innahu mauquf. Jadi tangguhkan. Belum dihukumi apa-apa. Ya kayak misalkan ada tersangka. Orang yang dituduh sebagai tersangka. Belum dijatuhi vonis hukuman berapa tahun. Nah, itu kan masih mauquf istilahnya. Masih deadlock. Masih ditangguhkan. Berapa tahun hukumannya? Masih mauquf. Sama kayak di Basul Masail itu misalkan ya. Di tradisi pesantren itu. Gimana ini? Hukumnya hukumnya ini yang lagi rame itu ya. Nonton film Pesta Babi. Lagi rame gimana hukumnya nonton film Pesta Babi misalnya. Oh masih mauquf ditangguhkan.
Contoh ya. Kalau kalau dimudahkan duhul awamili tidak bisa, Ustaz. Masuknya ke mudah-mudah ilaih kalimat duhul awamili. Memang al-awamili ini mudhaf ilaih, akhi. Iya. Betul. Itu Maksudnya mudhaf ilaih. Betul. Itu mudhaf ilaih dari dukhuli. Fa'innahu qabla mudhaf. Dukhuli mudhaf ilaih sekaligus mudhaf. Al-awamili mudhaf ilaih dari dukhuli. Jadi idofah tiga kata gitu. Nah, gimana? nggak, maksudnya yang dulu dibaca doma duhulul awamili Oh, karena lebih enggak bisa. Terus nanti qoblanya mudhaf kemana? baik. Mudhaf ilaih kan Berarti harus jar. berarti memang dari awal yang kopla tadi, Ustaz, ya. Ini kan bertingkat berarti ya. Bertingkat ya, idofah bertingkat mungkin istilahnya. Iya, Ustaz. Kalimat Pasti. majmuk bertingkat. Oke. Ada lagi? Cukup? Saya mau ngasih contoh nih. Fazaidin majrurun bilba. Saya mau tanya antum teman-teman. Ini kan majrurun ya. Ini khobar nih. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya lafat apa mubtada'nya? Lafat Zaid itu dijarkan oleh ba. Nah, mubtada'nya mana? Itu, Ustaz. Mubtada'nya fazaidin. Belum mubtada kok jar. Fazaidin. Itu Istilahnya apa? Hi, hikayah. Nah, hikayah itu mengutip satu contoh atau satu apa kalimat sebelumnya gitu. Saya sering nyontoin ke teman-teman itu suratul kafirun. Kenapa nggak suratul kafirin? Itu kan mudhof ilaih. Kok suratul kafirun? Kenapa nggak suratul kafirina? Katanya mudhof ilaih jer. Kok harus suratul kafiruna? Nah, ya itu karena hikayah, karena mengutip kul ya ayyuhal kafirun kayak gitu loh. Paham nggak maksudnya? Iya, Ustaz. Oke. Ya sama kayak ini. Fazaidin majrurun bil ba. Lafat Zaidin itu dijarkan oleh ba. Dalam bahasa Imam Baijuri itu biqasdil lafzi. Ay falafdu Zaidin kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Tadi di atas dikatakan bahwa i'rab itu ada yang secara lafat tandanya bisa kita lafalkan, ada yang tandanya dikira-kirakan. Tanda i'rabnya itu tidak dapat kita lafalkan. Maksudnya gimana? Di sini jelasin. Wa qauluhu lafdhan aw takdiron, ucapan pengarang jurumiyah yaitu lafaz lafdhan aw takdiron, yakni bermaksud siapa beliau pengarang jurumiyah Syekh Muhammad Dawud As-Sunhaji bihi dengan qauluhu tersebut annal akhirah, bahwasanya akhir kata ya taghayyaru itu bisa berubah lafdhan secara lafat. Secara lafat itu artinya perubahannya bisa kita lafalkan gitu. Kama ra'aitahu, sebagaimana yang telah engkau lihat. Fil amsilati, di dalam contoh-contoh al-mazkurati yang disebutkan. Ya kayak Zaidun, ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ini namanya i'rab lafzi. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Dilafalkan perubahannya. Au taqdiran, atau dikira-kirakan. Kama fil ismi, sebagaimana dalam isim, alladzi akhiruhu, yang akhirnya isim itu alifun alif. Ada isim akhirnya alif, baik lurus atau bengkok alifnya. Maka i'rabnya nanti takdir, bukan i'rab lafad. I'rab takdiri, bukan i'rab lafzi. Contohnya apa? Nahwul fata, seperti lafad al-fata, pemuda. Al-aso, misalkan. Ad-dunya, pokoknya yang diakhiri alif.
bisa alifnya bengkok maupun lurus. Au yaun atau akhirannya ya. Nahwul qadi seperti lafaz al-qadi. Ini akhirannya ya. Nanti juga dikira-kirakan. Kita bacanya kan al-qadi gitu kan, tidak al-qadiyu. Karena istisqal dianggap berat. Nanti ada penjelasannya. Jadi antum ingat-ingat kalau ada kata benda atau isim akhirannya alif atau iya, maka i'rabnya itu takdiri. Ada tanda perubahan akhirnya tapi tidak dapat kita lafalkan karena ada alasan tertentu. Alasannya di sini dijelasin kayak gini. Fa innal alifah. Sesungguhnya alif al-layyinatah yang lunak. Layyina, alif layyina, alif lunak. Ya ta'adzaru itu susah atau sulit. Tahrikuha mengharokatinya. Jadi susah kita itu ngarokatin alif. Alif itu memang nggak bisa berharokat sampai kapanpun. Kalau ada alif, tulisannya kayak alif teman-teman ya. Tapi alif itu ada harokatnya. Itu bukan alif. Itu hamzah. Kayak gitu. Misalkan ada kata iqra. Depannya kan cuma kayak gini ya. Iqra itu. Garis gitu. Itu bukan alif, itu hamzah. Karena bisa diharokati. Hamzahnya wasal. Iqra. Memang penulisan hamzah wasal itu kayak alif. Sekali lagi, alif tidak bisa berharokat. Karena ta'adzur. Susah atau sulit. Ya ta'adzaru tahrikuha. Fayuqaddaru maka dikira-kirakan fiha di dalam lafaz fiha di dalam alif layyinah itu apa al-i'rabu i'rab li ta'dzuri karena ta'adzur susah atau sulit. Contohnya nahwu ja'al fata. Ja'a telah datang al-fata pemuda. Kata al-fata kalau kita bandingkan dengan ja'a zaidun harusnya kan di dhamma akhirnya ya kan. Ja'a al-fatayu gitu kan harusnya. Cuman ini kan akhirannya bukan iya, bukan huruf yang sahih juga, huruf alif. Alif tidak bisa berharokat, maka dari itu domahnya al-fata yang berada di alif itu tidak keluar, tidak dijelaskan, dikira-kirakan. Fal-fata maka lafat al-fata itu adalah fa'ilun fa'il. Sama kayak ja'a zaidun. Marfu'un yang dirofakan bidomatin dengan domah muqaddaratin yang dikira-kirakan al alif di atas alifnya. Alasannya dikira-kirakan mana mencegah min duhuriha dari zohirnya domah, zohirnya atau jelasnya domah yang mencegah apa at-ta'adzuru susah atau sulit. Ini at-ta'adzuru dibaca rofa, failnya mana. Ta'adzur itu mencegah zohirnya domah kayak gitu. Ya sampai kapanpun kayak gitu. Contoh yang kedua, wara'aitul fata. Itu aku telah melihat al-fata pada pemuda. Fal-fata maka lafat al-fata itu maf'ulun bih, maf'ul bih. Harusnya kan ro'a itu al-fata'a gitu kan. Cuman akhirannya kan bukan hamzah, ini alif. Loh itu kan taknya udah fathah, bukan di situ tanda i'rabnya terletak, tetapi di alifnya. Bandingin kayak ro'a itu zaidan, huruf terakhirnya itu loh. Fal-fata maf'ulun bih mansubun dinasabkan bi fathatin dengan fathah muqaddaratin yang dikira-kirakan. Dikira-kirakan di mana? Ngalal alif di atas alif juga. Mana mencegah min duhuriha dari jelasnya fathah. Apa at-ta'adzuru susah atau sulit? Alasannya sama karena ta'adzur. Yang jar juga begitu. Al-fatah juga. Contoh yang jar wa marortu bil fata, marortu aku telah melewati bil fata pemuda. Harusnya gimana? Bil fatai gitu kan. Tapi bukan hamzah, melainkan alif jadi nggak bisa berharokat. Fal fata dalam lafaz marortu bil fata itu majrurun dijarkan bil ba'i oleh ba. Tandanya apa? Bikasrotin dengan kasroh muqaddaratin yang dikira-kirakan. Jadi ada kasroh muqaddarah ini. Kira-kira di alifnya itu. Tapi nggak kelihatan.
Alasannya karena ta'adur. Ta'adur mencegah kelihatan. Muqaddaratun alal alifi. Oh, muqaddaratin ya. Bikasratin muqaddaratin alal alif di atas alif. Mana mencegah min duhuriha dari zahirnya kasrah? Apa at-ta'aduru ta'adur. Susah atau sulit. Itu kalau akhirannya alif. Ketika rofa, nasab, dan jer dikira-kirakan semua. Dhamma, fathah, kasrohnya. Sekarang kalau yang diakhiri ya, gimana? Wa nahwu ja'al qadi. Dan seperti contoh ja'al qadi. Telah datang hakim, orang yang memutuskan hukum. Fal qadi, maka lafat al qadi, fa'ilun itu fa'il. Kayak ja'a zaidun. Marfu'un dirofakkan bidomatin muqaddaratin dengan domah yang dikira-kirakan ala liya'i. Aslinya ja'al qadiyu. Kenapa nggak dibaca ja'al qadiyu saja? Kayak ja'a zaidun. Mana mencegah min duhuriha dari zohirnya. Dhammah muqaddarah tadi. Apa? As-siqalu atau as-saqlu. Apa as-siqalu berat. Berat mencegah zohirnya dhammah. Jadi orang Arab bilang al-qadiyu itu berat. Maka dikira-kirakan yaknya, dhammahnya pada ya. Sehingga jadi ja'al qadi. Ini yang rofa ja'al qadi. Contoh yang kedua wa marartu bil qadi. Langsung contoh jer. Wa marartu bil qadi, aku telah melewati qadi. Fal qadi, maka lafat al qadi majrurun itu dijerkan bil ba'i oleh ba bi kasratin muqaddaratin dengan tanda kasrah yang dikira-kirakan ngalal ya atas ya. Mana mencegah min duhuriha dari dohirnya kasrah. Apa asfiqalu berat. Berat mencegah dohirnya kasroh. Jadi nggak bisa. Fal qadiyi. Tidak bisa. Marartu bil qadiyi. Fiqol. Atau istithqal. Dianggap berat. Kenapa contohnya tiba-tiba dari rofa ke jer atau ke khafat tidak ada nasabnya? Wa amma fi halatin nasbi. Adapun dalam keadaan nasab, fatazharu, maka jelas al-fathatu fathah alal ya'i atas ya. Alasannya apa? Lil khiffati, karena ringan. Jadi kalau nasab, isim yang diakhiri ya, itu fathahnya jelas di atas ya-nya. Alasannya karena khiffah, tidak thiqol. Ro'a itu telah melihat siapa? Aku, al-qadiyah. Nah, kayak gitu bacanya. Ro'a itu al-qadiyah. Pada hakim. Fal qadiyah, maka lafat al qadiyah itu maf'ul bih mansubun dinasabkan bi fathatin dharatin dan fathah yang jelas. Fal farku, maka perbedaan, kesimpulannya ini ya. Fal farku, maka perbedaan bainama, antara lafat sesuatu, maksudnya lafat akhiruhu yang akhirnya ma, alifun itu alif, au ya'un atau ya, perbedaannya adalah annama akhiru alifun, bahwasanya sesuatu yang akhirnya alif itu ya ta'addaru idharuhu wa i'rabuhu. Itu ya ta'addaru susah atau sulit, idharuhu memperjelas, memperjelasnya, wa i'rabuhu dan mengi'rabnya. Raf'an dari segi rafa, wa nasban segi nasab, wajaran dan segi jar. Di tiga-tiganya susah, sulit, nggak bisa muncul harokatnya. Sedangkan wama akhiruhu ya'un, sesuatu yang akhirannya iya, itu la ya ta'adzaru. Tidak susah, tidak sulit. Walakinnahu yustasqalu. Bukan susah atau sulit, tapi istilahnya siqol atau istisqol, dianggap berat. Istasqala yastasqilu, menganggap berat. Walakinnahu yustasqalu, tetapi iya, ma'akhirhu ya, itu yustasqalu dianggap berat apa dia ngerof'an wajaron, rofa' sama jarnya, rofa' sama khafatnya. Untuk nasab dianggap ringan. Kenapa ketika nasab ringan? Karena fathah itu harokat paling ringan. Fathah itu kan harokat paling ringan karena cara mengeluarkannya cukup dengan membuka mulut. Udah. Sedangkan kasroh dan domah itu butuh effort yang lebih daripada bilang A. Seperti itu. Isim yang akhirannya alif namanya isim maksur. Isim yang akhirannya ya namanya isim
mangkus. Itu ya. Jadi tadi lagi bahas isim maksur dan isim mangkus, tapi nggak dinamain sama beliau. Pokoknya yang akhirannya ya sama alif gitu. Antum ingat-ingat ya. Pokoknya akhirannya alif dikira-kirakan terus menerus sampai kapanpun, sampai kiamat lah. Tapi kalau akhirannya ya ketika rofa sama jer saja. Ketika nasab jelas. Baik, teman-teman ada yang ditanyakan? Saya kayak khutbah Jumat ya. Kalau nggak ada, sekarang saya kasih kesempatan buat teman-teman yang sudah hadir di sini untuk membaca beberapa contoh kalimatnya. Yang pertama ini teman-teman, wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Pembagian i'rab itu kan ada 4, rafa, nasab, khafad sama jazm ya. Nah, ini antum baca nih dari yakni sampai mana ya? Sampai ini deh. Nah, yakni anna. Oke, silakan teman-teman. Nggak usah terlalu tawaduk, takut salah teman-teman ya. Ya, Nggak Ustaz. bisa-bisa nanti. Pak Safik, ya silakan. Nggak apa, Ustaz. Ya nggak ada yang lain. Silakan ya Pak Safik. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni anal aksama i'rabi arba'atun. Raf'un nahu yadribu zaidun. Wa nasbun lan adriba amrun. Wa habdun nahu marartu bi zaidin. Wa jasmun nahu lam adrib zaidan. Fa zaidan fil awwali marfu'un bi yadrib. Al annahu fa'iluhu. Wa adrib fisani fi'lun mudhari mansubun bilan. Oke, alhamdulillah. Sebentar, sebentar. Saya dengar sekilas sih kayaknya sudah betul ya. Kayaknya sudah betul. Yakni anak aksamal i'rabi arba'atun. Mungkin saya pengen tanya nih. Saya pengen tanya sama teman-teman semua. Nahwu. Kenapa sih kita baca nahwu? Kenapa nggak nahwa atau nahwi? Terus kenapa nggak ditanwin, nggak nahwun gitu? Gimana tuh? Gimana? Nahwu. Itu kayaknya Eh, pertemuan pertama ada yang udah nyinggung ya. Harusnya nahpun Ustaz ya. Ya itu makanya saya tanya. Mungkin karena Nahwu kebiasaan Ustaz jadi. sering dengernya kayak gitu ya. Nahwu. Nahwu. Tuh. Ya buat PR antum semuanya. Insya Allah nanti di minggu kedua saya jelasin ini Nahwu. Baca Nahwa bisa nggak? Bisa. Yang penting tahu alasannya. Kalau dibaca Nahwi juga bisa, tapi lemah. Yang kuat Nahwu atau Nahwa. Oke. Ya ini bermaksud ya dari kata hana. Hana ya ani. Ya ini bermaksud siapa pengarang jurumiyah. Anna aqsamal i'rabi bahwasanya macam-macam i'rab ini arba'atun ada 4. Apa aja? Raf'un rofa. Raf'un itu artinya tinggi ya. Raf'un tinggi. Nahwu contohnya yadribu zaidun atau yudrobu zaidun. Kalau yadribu zaidun berarti Zaid memukul. Di sini tuh yadribu dan zaidun sama-sama rofa, teman-teman. Yadribu rofa, zaidun juga rofa. Cuman nggak dijelasin ya ngambilnya apa ya. Saya jelasin ngambilnya sekarang. Kalau zaidun udah jelas. Yang merofakkan zaidun adalah yadribu. Kalau yang merofakkan yadribu apa? Ngambilnya apa? Ada yang tahu? Dua Ustaz. Bukan. Buahnya di mana? Buah mustatir maksudnya. Ah, Bukan, bukan, bukan.
Gimana teman-teman? Apa yang merofakkan? Karena kedudukannya. Enggak juga. Karena kedudukannya. Ya, kedudukan itu kan konsekuensi dari adanya amil. Misalkan ya Zaidun rofa, oh jadi fa'il karena tuntutan dari yadribu. Berarti kan ngambilnya yadribu gitu. Nah, kalau yadribu ini yang menuntut rofa siapa? Kayak gitu. Kalimat apa yang menuntut yadribu rofa? Kenapa nggak yadriba atau yadrib? Karena nggak ada amil di depan yadribu. Oke, Masya Allah. Itulah yang saya sebut dengan amil maknawi tadi, teman-teman. Masih ingat nggak? Coba flashback sebentar ke pembahasan tentang amil tadi. Amil kan ada dua, ada lafzi, ada maknawi. Maknawi itu sesuatu yang makna, yang abstrak, nggak ada bentuknya gitu. Jadi atribut itu kenapa rofa? Karena dirofakan oleh amil tajarrud namanya. Tajarrud itu apa? Sepi. Sepi dari amil itulah amilnya. Berarti nggak ada amil. Iya, itu karena tidak ada amil apapun yang masuk, maka dia dirofakkan. Ya itulah amilnya. Itu amil makna. Tajarruduhu anil amil, fahuwa amiluhu. Sepinya yadribu dari amil yang menasobkan dan menjazmkan, itu adalah amilnya yadribu. Oke, Baru paham. jelas ya. Nah, Zaidun ini juga ada yang merofakkan, tapi amilnya amil lafat ya, yadribu. Oke. Nah, yang kedua wanasbun dan i'rab nasab nahu lan adriba amron. Lan adriba saya tidak pernah memukul amron kepada amr. Di sini ada dua contoh yang nasab, adriba sama amron. Apa yang menasabkan amron? Amilnya apa, teman-teman? Amilnya amron. Adr, Dia di atas gitu semuanya secara bersamaan kan dia ya, jadi dia terangkat bersamaan Apa, teman-teman? semua. Itu seperti memenuhi langit-langit adrib, atas semuanya. adriba, lan adriba. Coba Yang menasabkan adriba aja. Adriba Adriba. aja. Ya. Berarti amil lafzi Lafzi. ada lafadznya. Terus yang menasabkan adriba apa? Lan. Harful lan. Lan, ya. Betul. itu ya, Huruf posisinya lan. bukan ujung Itu juga amil apa? Lafzi. Nah, mulai jelas ya. Oke, kemudian wa khafdun. karena dia memang Khafad. Nahwu marartu bi Zaidin. Marartu aku melewati bi Zaidin Zaid. dia menempel pada Jadi bi Zaidin Zaidin ini dikhafatkan oleh ba. Kalau ini contohnya Zaidin aja ya, yang khafat. Karena khafat itu khusus isim. Ini marartu nggak ada jernya. Marartu kan fiil. Yang keempat wa jazmun dan jazm. Nahwu lam adrib Zaidan. Ini juga sama, hampir sama kayak lan adriba tadi, cuman kalau ini jazm sama nasab. Adrib jazm dijazmkan oleh lam, jadi ngambilnya adalah lam. Zaidan nasab dinasabkan oleh adrib. Kalau alasan nasabnya kenapa kok nasab, yaitu dituntut oleh adrib untuk menjadi maf'ul, kayak gitu. Dituntut oleh adrib menjadi objek pekerjaan. Fa Zaidun, maka lafaz Zaid fil awwali dalam contoh yang pertama itu marfu'un dirofakkan oleh siapa? Biyadribu dengan lafaz yadribu. Ngala'anahu fa'iluhu karena sesungguhnya dia adalah fa'ilnya. Wa adriba, sedangkan lafaz adriba fitsani dalam contoh yang kedua itu fi'lun mudhari'un fi'il mudhari mansubun bilan dinasabkan oleh lan. Wa amron lafat amron mansubun dinasobkan bi adriba dengan lafat adriba ala annahu maf'uluhu karena menjadi maf'ulnya. Wa zaidin afwan. Wa zaidin dalam lafat zaid fi salisi dalam contoh yang ketiga majrurun itu dijarkan bil ba'i oleh ba. Nah, seperti itu. Itulah gambaran tentang i'rab teman-teman ya. Oh, masih ada ya. Wa adrib fir rabi'i dalam contoh yang keempat itu fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' majzumun bilam yang dijazmkan oleh lam.
Lam, lan. Maknanya kan sama-sama tidak. Bedanya gimana? Di sini dikatakan walan. Lan itu tuh sama dinamakan apa lan? Harfa nafin, huruf nafi. Wanasbin dan nasob, wastikbalin dan istiqbal. Huruf nafi, nasob dan istiqbal. Kenapa nafi? Li'annaha tanfil fi'lah. Karena sesungguhnya lan itu tanfi menafikan al-fi'lah kepada fi'il. Adribu saya memukul, lan adriba saya tidak memukul. Itu kan menafikan, menidakkan. Kenapa disebut huruf nasob? Karena amalnya menasobkan. Berarti dia huruf yang beramal. Watan sibuhu dan menasobkan fi'il. Kenapa disebut dengan huruf istiqbal? Karena watu sayyiruhu dan merubah apa lan kepada fi'il tersebut mustakbalan menjadi fi'il yang mustakbal. Jadi fi'il itu kalau kemasukan lan berarti zamannya jadi mustakbal gitu. Setelah sebelumnya hal. Makanya disebut dengan harfu istiqbalin lan ini. Harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin. Sedangkan lam, walam itu sama dinamakan apa lam? Harfa nafin. Huruf nafi, wa jazmin dan jazm, wa qalbin dan huruf pembalikan. Huruf membalik. Alasannya li'anaha karena sesungguhnya lam itu tanfi menafikan apa lam al-fi'la kepada fi'il. Wata jazimuhu dan menjazmkan apa lam kepada fi'il wa qalaba yaqlibu. Qalaba yaqlubu apa yaqlibu? Bentar. Lupa saya. Kayaknya qalaba yaqlibu. Qalaba yaqlibu ya, sahih. Wata libu dan membalik apa lam maknahu kepada maknanya fi'il. Fayasiru maka menjadi apa fi'il tadi itu madian madi. Di zamannya yang aslinya hal jadi madi kalau kemasukan lam. Begitu. Oke, baik teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Ini saya berusaha tidak secepat mungkin ya. Sesantai mungkin dalam menjelaskan. Tadi bacanya watasiruhu mustakbalan saja. Watusayyiruhu. Watusayyiruhu. Soalnya maf'ulnya dua itu. Watusayyiruhu mustakbalan. Dari kata sayyara yusayyiru. Kalau yang bawah, fayasiru madian. Soro yasiru. Jadi untuk menentukan dibaca watusayiruhu sama watasrihu itu bagaimana caranya Ustaz? Apa yang Masya perlu Allah, Masya Allah. Nah. Pertanyaan bagus ya. Bagaimana cara membedakan tasiru sama apa? Tusayiru sama yasiru. Satu, kita harus tahu maknanya. Nomor satu, makna itu dalam membaca teks berbahasa Arab yang nggak ada harokatnya. Yang kedua, kalau sayyaro yusayiru, maknanya menjadikan, itu kan kayak ja'ala. Maf'ulnya nanti dua. Di sini ada domir hu, ini domir nasab. Kemudian ada mustakbalan, lafadz yang nasab juga. Oh, berarti ada dua isim yang nasab nih. Ciri-ciri kalau dia punya dua maf'ul. Sementara kalau yang bawah, fayasiru, itu saudaranya kana. Soro yasiru, menjadi. Punya isim dan khobar. Mempunyai isim yang rofa dan khobar yang nasab. Setelah yasiru, hanya ada satu isim yang nasab. Nah, cocok nih, nggak mungkin yusayiru bacanya. Kayak gitu, akhi. Cara membedakannya. Semoga bisa bermanfaat. Oke. Nah, Ustaz. Nah, kita lanjutkan. Saya kasih kesempatan buat baca lagi. Satu orang lagi. Falil Asma'i, silakan. Silakan teman-teman.
Akhi Ansori, Akhi Danis, Akhi El Hadi. Ya, saya perlu menyapa-nyapa dulu kali ya. Ada Ukti Hidayah, ada Akhi Rahmat, Akhi Nakib. Wah, kok jadi mustamiin semua ini. Ini bukan khutbah Jum'ah, Rek. Tafadhal, tafadhal ya ikhwah. Masya Allah. Oke. Siap, Nah, ini Ustaz. ada yang muncul nih. Alhamdulillah. Silakan, Akhi. Tafadhal, Akhi. Saya lagi, Ustaz. Oh, bukan, bukan. Tadi ada yang muncul siapa tadi ya? Akhi Rahmat. Ya, oke. Akhi Rahmat, gimana kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Sehat, Akhi Rahmat? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Alhamdulillah. Oke, silakan Anda baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdi wala jazm fiha yakni anna al-asma'i yadkhulaha ar-raf'u nahwu jaa zaidun wan nasbu nahwu ra'aitu zaidan wal khafdi nahwu marartu bi zaidin wala yadkhulaha al-jazmu. Oke, Masya Allah. Kalau sorofnya antum udah betul. Sorofnya ya. Keren tuh. Tinggal nahwunya. Yakni akhiran-akhirannya itu eh, ya harusnya misalkan domah, bacanya kasroh. Itu aja sih masalahnya. Tapi nggak semuanya kok. Nih saya spill ya. Yang pertama, falil asma'i min dalika ar-raf'u betul. Wan nasbu juga betul. Tapi tiba-tiba antum baca wal khafdi. Kenapa wal khafdi? Oh, apa Ustaz? Kan diatofkan. Ada wawu Iya, atof ya iya. kan. Nah, kita atofkan ke wan nasbu wal khafdu. Tuh. Terus yang ini tadi bacanya apa ya? Wala jazmi atau wala jazmu tadi. Ini yang benar wala jazma. Tadi itu. Antum ingat-ingat teman-teman yang lain juga. Kalau ada huruf la ya, masuk ke isim. Ini kan isim nih, jazm nih. Yang nakiroh itu apa? Ya, yang umum masih bisa kemasukan al. Maka isim nakiroh yang dimasuki la itu kita mabenikan fathah dan nggak bertanwin. Contohnya kayak la ilaha. La ilaha. Ilaha itu kan isim nakiroh, memasukkan la. Maka kita memberikan fathah tanpa tanwin. La ilaha. Dia kayak ini kan. Wala jazma fiha. Itu. Sama tadi satu lagi wala yad. Apa tadi bacanya? Lupa saya. Wala yadkhuluhal jasmu. Yang betul seperti itu. Jadi i'rab itu kan empat teman-teman ya. Apakah semua i'rab itu bisa masuk isim? Tentu tidak, ya kan? Di sini dikatakan falil asma'i maka bagi isim min dalika dari hal tersebut yakni empat i'rab tadi. Ar-raf'u ada rafa, wan nasbu nasab, wal khafdu dan khafat. Berarti isim itu ada ismun marfu, ismun mansub, ismun mahfud atau ismun majrur. Wala jazma fiha dan tidak ada jazm fiha di dalam asma. Berarti tidak ada ismun majzum. Haram ya. Yakni bermaksud siapa pengarang annal asma bahwasanya isim-isim yadkhuluha itu memasuki isim tersebut apa arrafu i'rab rafa. Nahwu jaa zaidun. Jaa zaidun. Ini rafa zaidun ya. Wan nasbu dan nasab nahwu ra'aitu zaidan. Zaidannya afwan, zaidun rafa, zaidan nasab. Wal khafdu dan khafat nahwu marartu bi zaidin. Zaidin khafat atau jar. Wala yadkhuluhal jasmu.
Wala yadkhuluha dan tidak masuk kepadanya al-jazmu jazm. Seperti itu. Walil af'ali min dalika dan dari fi'il dan bagi fi'il min dalika dari i'rab-i'rab tersebut arraf'u ada rafa wan nasbu nasab wal jazmu dan jazm. Berarti ada fi'lun marfu, fi'lun mansub, fi'lun majzum. Tidak ada fi'lun majrur, nggak ada. Dan yang bisa ber-i'rab itu hanya fi'il mudhari, teman-teman ya. Makanya nanti ada fi'lun mudhari'un marfu, fi'lun mudhari'un mansub, fi'lun mudhari'un majzum. Wala khafdu dan tidak ada khafat fiha di dalam fi'il atau af'al tadi. Yakni bermaksud siapa musannif pengarang annal af'ala bahwasanya fi'il yadkhuluha itu masuk kepada fi'il arraf'u apa i'rab rafa. Nahwu yadribu. Yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un ya gitu. Wa nasbu dan juga nasab bisa. Nahwu lan adriba. Adriba fi'lun mudhari'un mansubun. Wal jazmu dan jazm contohnya lam adrib. Saya belum memukul. Adrib fi'lun mudhari'un majzum. Marfu' mansub majzum. Wala yadkhuluha dan tidak masuk kepada af'al al-khafdu i'rab khafd. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya farraf umaka rafa wa nasbu dan nasab yashtariku itu istirak bersekutu. Maksudnya bersekutu itu apa? Keduanya sama hukumnya. Yashtariku bersekutu fihima di dalam rafa dan nasab al ismu apa isim wal fi'lu dan fi'il. Artinya isim dan fi'il itu bisa rafa bisa nasab. Mustarak, istirak di situ. Wa yakhtasu dan khusus al ismu apa isim bil khafdi dengan khafat. Isim dikhususkan dengan khafat. Wal fi'lu dan fi'il bil jazmi dengan jazm. Ya, kesimpulannya itu. Ini ya, antum pasti udah baca ini kan, meskipun cuma dibuka atau cuma di download. Bagi fi'il ada rofa ini ya, kesimpulannya yang terakhir itu. Maka kesimpulannya rofa dan nasab bisa masuk pada isim dan fi'il. Isim dikhususkan dengan khafat, fi'il dikhususkan dengan jazm. Kesimpulannya itu. Kesimpulan yang nggak ditulis gimana? Huruf tidak bisa rofa, tidak bisa nasab, khafat, jazm. Makanya huruf itu kalau dalam i'rab istilahnya la mahallalahu minal i'rab atau la mahallalaha minal i'rab. Artinya tidak bisa berkedudukan apapun. Nggak bisa kemasukan amil huruf itu. Nggak ada huruf masuk huruf itu nggak ada teman-teman ya. Huruf diamali itu nggak ada. Yang diamali ya isim atau fi'il. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu Allah subhanahu. Maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Allah. A'lam itu zat yang paling mengetahui. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Ada, Gus. Oke, silakan Akhi. Akhi. Iya, iya saya uminya nakib. Oh iya, silakan Umi. Nakibnya lagi nggak bisa masuk. Oke. Nah, tadi untuk praktek baca tuh ya, saya bingung ya, Gus ya. Kembali domir itu gimana sih? Jadi kembali domir, balik domir itu ke mana gitu. Itu yang bikin bingung sekali. Masya Fiha, ya Allah. tuhuluha gitu. Ya, sahih. Iya, iya. Nomor satu harus tahu maknanya. Oh iya. Konteks kalimatnya, merangkai. Sebelum domir itu apa, setelah domir itu apa. Yang pertama maknanya harus tahu. Yang kedua, domir yang punya rujuk atau kembali itu hanya domir goib. Mm-mm. Domir goib tahu ya, dia. Iya. Bisa dia laki-laki, dia perempuan. Mm-mm. Maka dari itu antara domir dengan marji domir itu nanti sama dari segi satu mufrad tasniah jamaknya. Pasti sama. Kalau domirnya mufrad, marjinya juga mufrad. Domirnya jamak, marjinya juga jamak. Yang kedua sama dari segi mudzakkar muannasnya.
yadkhuluha muannas. Oh, ini berarti kembali ke lafadz yang muannas juga. Misalkan ini ya, yang antum tanyakan tadi kan yadkhuluha, terus fiha ini ya. Kita mulai dari Iya, fiha. Walil iya, af'ali min dalika ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Tidak ada khafat di dalamnya. Kan maknanya gitu. Tidak ada iya. khafat di dalamnya. Di dalam apa nggak ada khafat? Nah, kita runut dari awal. Pembahasannya ini tentang fi'il fi'il. Afal. Nah, itu af'al itu. Terus Iya, kita konfirmasi mudzakkar muannasnya. Fiha kan muannas ya hanya. Apakah iya. kalau kita kembalikan ke af'al itu cocok dari segi mudzakkar muannas? Mm, Al-af'al itu jamak taksir dari kata fi'lun. Makanya dia ada Tidak mm, berakal. jadinya dulu. Maka Kan dari itu jadinya bisa dulu dihukumi jangan mufrad mu'annas. mu'annas. Iya. Seperti itu. Mm, Sama kayak ini annal af'ala yadkhuluha. Yadkhuluha masuk kepada af'al. Kayak gitu. Iya, Kurang lebih caranya kayak gitu, Bu. iya, Gus. Baik. Kadang balik domir itu ya, Gus ya. Kembali domir tuh kadang baliknya jauh ya. Sahih, Eh, sahih. iya, betul. Enggak yang di sampingnya gitu. Kadang Ya, jauh ya, betul. siakal kalamnya. Betul, harus tahu siakul kalam, runtutan kalimatnya, konteks kalimatnya. Ya kayak tadi itu, wala khafdhu fiha. Ini rujuknya ke al-af'al di baris Iya, sebelumnya. jauh. Ya, Mm-mm. harus tahu maknanya. Ya, syukron. Afwan. Bahkan dalam kasus tertentu, teman-teman, kadang-kadang domir itu rujuknya kepada lafadz yang nggak ada di situ. Dalam kasus tertentu. Misalkan ya, dalam membahas ini, rukun wudhu misalkan. Tiba-tiba orang yang mengarang kitab tersebut menyebutkan fiil kayak gini. Wayam sahu wa ayyam sahaba dorroksi misalkan. Dan dia mengusap sebagian kepala. Itu kan termasuk rukun wudhu ya. Yang keempat. Mengusap. Kok membasuh ya. Mengusap sebagian kepala. Sementara sebelum kalimat itu nggak ada kata tentang seseorang. Atau mutawadi orang yang wudhu. Nah ini kan problem ini tentu ya. Nggak ada kata yang dijadikan rujuk oleh domir itu, tapi domirnya butuh rujuk. Terus dirujukkan kemana? Dirujukkan ke lafadz yang pantas aja kayak gitu. Sesuai dengan konteks pembahasannya. Bisa seseorang, bisa orang yang wudhu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada domir yang nggak ada rujuknya. Percaya nggak? Ada domir nggak ada rujuknya. Maksud saya domirnya ini domir gaib juga. Tapi nggak ada rujuknya. Misalkan nih ya, Kul huwallahu ahad. Itu ada huwa. Rujuknya kemana? Allah. Domir itu rujuknya harus ke lafadz sebelumnya. Bukan ke lafadz setelahnya. Nah itu kan, bermasalah kan? Ini namanya domir sya'an. Domir apa? Domir Syah. sya'an. Domir sya'ni. Nanti antum baca-baca tentang domir sya'ni. Ini domir yang nggak ada rujuknya. Domir sya'an itu. Itu salah satu ciri dari domir sya'an. Sebenarnya masih panjang penjelasannya. Antum mutola'ah dulu, baca-baca di buku, di internet. Nanti bisa kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang Senin depan ya. Karena untuk Kamis dan Jumat untuk kelas balaghah. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak teman-teman. Oh ya, ada lagi nggak? Satu lagi, Gus. Oh, oke, boleh Tadi silakan. nih kalimat walil af'ali min dzalika raf'u, dzalika itu menerangkan dalikanya kemana sih? Oke, Demikian apa af'al atau apa? bagus, Padahal ini bagus. muzakkar. Gitu. Ya, ya, ya. Bagus sekali, bagus. Ini namanya isim isyarah, teman-teman. Iya, Isim isyarah itu ada yang namanya sesuatu yang ditunjuk berarti kan. Kita misalnya bilang, itu apa? Berarti kan ada yang ditunjuk. Namanya musyar ilah. Nah ini musyar ilahnya apa dalika ini? Ya kayak domir lah. Kita bilang dia siapa?
ada marji'nya. Kalau isim isyarah ada musyar ilaihnya. Musyar ilaihnya apa? Ini musyar ilaihnya i'rab. Jadi walil af'ali min dalika, bagi fi'il min dalika dari i'rab tersebut. I'rab kan ada 4 ya, rofa, nasab, khafad, jazm. Dari 4 i'rab ini fi'il punya berapa? Gitu maksudnya. Oh, ar-raf'u wa nasbu wal jazmu ada 3. Wala khafdu fiha, tidak ada khafad di dalam al. Seperti itu. Kalau kedudukannya sih walil af'al ini namanya khobar muqaddam, ar-raf'u mubtada muakhar. Maka dibacanya ar-raf'u bukan ar-raf'i. Bukan min dalika ar-raf'i. Tapi min dalika koma kayak gitu ya. Walil af'ali min dalika ar-raf'u. Seperti itu. Itu juga persoalan yang apa ya, termasuk sulit menurut saya ketika mempelajari nahwu itu. Dalam arti kadang-kadang kalau kita belajar tanpa guru itu bisa salah, teman-teman. Kalau teman-teman baca kayak Al-Quran, itu harus ada tafsirnya yang menjelaskan rujuk domir tersebut. Karena rawan kesalahan. Tapi misalkan ketemu isim isyarah, baca Al-Quran ketemu isim isyarah, ini isim isyarahnya kemana ya? Musyarilahnya apa? Lihat tafsirnya. Jangan dipahami sendiri ya. Kalau di terjemahan paling kan cuma nya gitu kan. Fiha di dalamnya, di dalam apa? Kan nggak dijelasin. Nah, kalau di tafsir nanti dijelasin. Fiha ai fi apa gitu. Oke. Silakan Pak Syafiq. Ustaz, tadi yang wala jasma itu dibaca fathah. Mabni. Mabni fathah. Kaidah ini berlaku untuk fi'il madhi saja atau Oh, bukan fi'il madhi itu, isim. isim ya? Isim nakiroh. Oh, baik. Isim nakiroh. Kalau misalnya kalimat kaidah misalnya la tajlis, nah, itu kan Itu dibaca fi'il nahi. Iya. nahi. Artinya kaidahnya seperti itu. La kan banyak ya. Kalau la jazma ini namanya la linafil jinsi. La linafil jinsi. Kalau la tajlis namanya la nahi. Masing-masing punya amal sendiri-sendiri. Keduanya beramal. Termasuk huruf yang amilah beramal. Tapi amalnya beda. Kalau la nahi masuk ke fi'il. La tajlis, fi'ilnya mudhari'. Kalau la nafil jinsi, masuknya ke isim yang nakirah. Itu. Kalau ada la masuk ke fi'il dan nggak beramal, itu namanya la nafi aja. Misalkan la yajlisu zaidun. Zaid tidak duduk. Nah, itu namanya la nafi. Dia nggak beramal. Termasuk al-huruful muhmalah. Huruf yang tidak diamalkan. Semoga bisa difahami. Baik, syukur Ustaz. Afwan. Baik teman-teman semuanya, saya kira cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi Senin depan ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya.